Oke, baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Julfin Aryo Madari. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis uji regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Sebelum itu kita mengetahui apa itu SPSS. SPSS atau Statistical Product and Service Solution merupakan salah satu paket program komputer yang digunakan untuk mengolah data statistik. Nah, sebelum kita mengolah data, kita wajib memiliki atau menginstal aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah menginstalnya dan tadi sudah saya buka, kemudian munculnya di taskbar. Kemudian kita klik. Nah, ini tampilan awalnya itu masih kosong karena saya sudah isi dengan data, jadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk mengisi data, caranya sebagai berikut. Yaitu yang pertama yaitu kita harus memiliki data mentah. Di sini data mentah saya olah dalam bentuk Excel. Seperti ini data mentah saya ambil dari salah satu skripsi mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas jagung. Di sini sudah terdapat tahun, hasil produksi, kemudian luas tiga variabel, itu luas tanam, curah hujan, dan produktivitas. Nah, sudah saya save, kemudian saya kembali lagi ke SPSS. Nah, tadi kan saya sudah memperkenalkan data mentahnya, kemudian cara memasukkannya, karena tadi seperti saya katakan bahwa data awalnya ini masih kosong, kita isi, kita klik file, kita klik open, kemudian data, karena tadi saya menggunakan filenya itu Excel, jadi file of tipenya kita ubah menjadi Excel. Nah, ini judul dari data saya tadi, data SPSS, kemudian kita open. Nah, seperti ini ya. Jadi karena sudah saya isi dengan datanya, saya tidak perlu menekan OK. Jadi jika teman-teman tadi belum mengisi datanya dan ini masih kosong, teman-teman klik OK, akan otomatis seperti ini. Jadi ini saya cancel saja. Nah, apabila sudah terdapat data seperti ini, kita langsung menuju kepada, dari data view ini, kita langsung menuju kepada variable view. Nah, di variable view ini terdapat yang namanya column name, type, width, decimal, label, values missing, column, align, measure, and row. Nah, untuk pengisian pointer pada baris pertama di bawah ini, name itu kita isi untuk hasil produksi, tahun, luas tanam, curah hujan, produktivitas. Sedangkan type kita pilih numerik untuk data dalam bentuk angka, karena ini dalam bentuk angka ya, kita melakukan analisisnya. Kemudian width-nya kita tergantung dari keseragaman yang ingin dilakukan peneliti. Di sini saya menggunakan keseragamannya 8. Kemudian desimalnya kita isi sesuai data. Label, values, and missing tidak perlu diisi. Kemudian kolomnya kita sesuaikan dengan keseragaman tadi 8. Align-nya kita pilih right. Measure-nya kita pilih scale. Kemudian inputnya kita row. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi dan korelasi dengan SPSS. Langkah-langkahnya setelah kita merubah di bagian variable view tadi, kita pergi ke data view. Nah, seperti ini. Tadi tampilannya sudah kita masukkan tadi. Nah, yang pertama yaitu lampirkan lembar kerja di mana sudah terdapat data yang akan dianalisis. Seperti ini. Yang kedua yaitu dari menu utama SPSS, kita klik menu Analyze, lalu pilih sub menu Regression, kemudian klik Linear, ditampilkan sebagai berikut. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah itu, muncul kotak dialog Linear Regression. Pada kotak dialog ini akan ditampilkan variabel-variabel yang akan diuji. Masukkan variabel tak bebas atau variabel Y, yakni hasil produksi. Kita masukkan kepada kotak dependent. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian variabel bebas atau variabel X, karena ini ada 3 yaitu luas tanam, curah hujan, dan produktivitas, kita masukkan kepada kotak independen. Ini ya. Luas tanam kita masukkan kepada kotak independen, curah hujan kita masukkan ke independen, dan produktivitas kita masukkan kepada independen. Nah, seperti ini datanya. Setelah diisi seperti ini, kita klik itu kotak statistik yang ini.
Ini adalah kotak statistik, kita klik. Nah, kemudian aktifkan estimate-nya sudah aktif. Kemudian model fit-nya, kemudian deskriptifnya kita aktifkan, dan part and partial correlation kita aktifkan. Nah, apabila sudah diaktifkan semua seperti ini, kita klik continue. Kita klik continue. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih kotak plot. Pada kotak dialog linear ini kita pilih kotak plots. Dan pilih di bagian dependennya sudah dipilih. Kemudian ini kita centang semua ya, bagian histogram, normal probability plot, dan produce all partial plots. Ini kita centang semua. Oke, setelah kita centang, lalu kita klik continue untuk melanjutkan. Kita klik continue untuk melanjutkan. Nah, sudah kita lakukan uji terhadap statistik dan plot. Kemudian kita tekan OK untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis. Ini OK. Dan tampilannya sebagai berikut. Nah, begini kira-kira tampilan daripada hasil analisis kita tadi. Sini ada menyertakan tabel deskriptif statistik, kemudian tabel korelasi, nah, kemudian variabel enter remove, kemudian tabel model summary, tabel ANOVA, dan koefisien, serta residual statistik. Sementara ini untuk menampilkan bagian chartnya atau gambarnya, di sini kita ada histogram dependent variable atau untuk hasil produksi. Di sini ada normal tabel maksud saya histogram daripada normal p-plot of regression standard sheet residual untuk variabel hasil. Kemudian di sini juga untuk variabel hasil produksi sampai kepada partial regression plot. Ini untuk dependent variabelnya. Nah, seperti ini kira-kira dari hasil analisis kita tadi.